1 tahun lebih dunia berhadapan dengan pandemi COVID-19. Ragam upaya telah dilakukan untuk menghadapinya, salah satunya dengan melakukan vaksinasi. Negara-negara di dunia termasuk Indonesia saat ini tengah berlomba memvaksinasi warganya. Belum selesai upaya vaksinasi, dunia kembali dihadapkan dengan mutasi virus COVID-19 yang lebih ganas dan cepat menular. Penularan virus ini tidak hanya menyasar orang dewasa, namun juga anak-anak. Asisten Deputi Bidang Perlindungan Anak Kondisi Khusus Kementerian PPPA, Elvi Hendrani dalam sebuah webinar bersama dengan Ikatan Dokter Anak Indonesia mengatakan, saat ini pemerintah tengah berupaya keras melindungi anak-anak Indonesia dari virus corona. Untuk itu Kementerian PPPA menggerakkan semua lini agar membantu mengatasi masalah ini. Karena untuk perlindungan anak, khususnya dalam masa pandemi COVID ini, mengingat jumlah anak yang terpapar COVID semakin banyak, maka perlu upaya dari berbagai pihak. Dan inilah yang akan sekarang kami sebagai kementerian yang memang ditugaskan oleh Presiden untuk menjaga dan melindungi anak-anak kita, bergerak dan menggerakkan Prof. dan Dr. Yogi berbagai pihak. Dan terkait dengan proses koordinasi ini dan menggerakkan ini, kami bisa memulai dari anaknya, dari keluarga, dari masyarakat, dari lembaga masyarakat, dari satuan pendidikan, dari pemerintah daerah, juga dari dunia usaha, media massa, dan lain-lain. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Satgas COVID-19 Ikatan Dokter Anak Indonesia Yogi Prawira memberi panduan bagaimana penanganan bagi anak yang terpapar COVID-19. Pada gejala ringan bisa dilakukan dengan isolasi mandiri di rumah dan memanfaatkan telemedicine. Namun bagi anak dengan komorbid perlu berkonsultasi khusus ke fasilitas kesehatan agar tidak jatuh ke kondisi berat atau kematian. Untuk memantau anak selama menjalani isolasi mandiri di rumah, para pendamping atau pengasuh harus selalu mengukur suhu anak secara terus-menerus. Kemudian menghitung laju napas dan saturasi oksigennya. Perhatikan asupan makanan dan aktivitasnya, serta memantau apakah ada gejala lanjutan yang dialami oleh anak. Gunakan termometer dengan suhu normal 36,5–37,5. Hitung laju nafas. Ajarkan menghitung laju nafas itu minimal 1 menit. Ya, jadi 1 menit kita pegang dada atau perutnya, rasakan setiap 1 kali tarikan nafas itu 1 kali. Ya. Tanda bahaya kalau misalnya bayi usia kurang 2 bulan kok nafasnya cepat sekali di atas 60 kali per menit. Atau anak di atas 5 tahun, nafasnya di atas 30 kali per menit. Berarti ini nafasnya cepat. Maka segera dibawa ke fasilitas layanan kesehatan yang menangani COVID. Berdasarkan data yang dihimpun Satgas COVID-19 per 29 Juni, sebanyak 12,6% kelompok usia anak tertular COVID-19. 2,9% kasus terjadi di usia 0-5 tahun dan 9,7% kasus berusia 6-18 tahun. Sebaran kasus ini terjadi di seluruh provinsi di Indonesia. Tim Liputan, DAI TV.